Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Eki Nur Fauzi, itu saya sendiri, lalu Reza Rizky Ramadan, dan Alvin Chandra Nurfajian. Di sini kami ingin menjelaskan tentang metode peta Karnaug. Metode peta Karnaug 1, definisi. Metode pemetaan yang digunakan oleh Karnaug disebut peta Karnaug atau Karnaug Map. Metode peta Karnaug merupakan metode grafis untuk menyederhanakan fungsi boolean. Metode pemetaan dapat meminimalisasi fungsi yang kompleks. Rangkaian logika yang kompleks merupakan implementasi dari fungsi boolean yang memberikan ekspresi yang kompleks pula. Peta Karnaug digambarkan dengan kotak bujur sangkar. Peta Karnaug adalah sebuah diagram atau peta yang terbentuk dari kotak-kotak atau berbentuk bujur sangkar yang bersisian. Setiap kotak merepresentasikan minterm. Jumlah kotak dan minterm tergantung pada berapa jumlah variabel dari fungsi boolean. N variabel dalam fungsi boolean diimplementasikan dengan 2N kotak. Lalu yang kedua yaitu peta Karnaug 2. Untuk dua variabel terdapat 4 bentuk minterm dan peta membentuk 4 bujur sangkar. Setiap bujur sangkar digunakan untuk satu bentuk minterm dan setiap baris dan kolom ditandai dengan sebuah nilai antara 0 dan 1. Kombinasi 0 dan 1 dari setiap baris dan setiap kolom membentuk semua kemungkinan bentuk minterm dari dua variabel. Misalkan, dua variabel dalam fungsi boolean adalah X dan Y. Baris pada peta Karnaug untuk variabel X dan kolom untuk variabel Y. Setiap kotak merepresentasikan minterm dari kombinasi baris dan kolom yang bersesuaian. Di bawah ini diberikan cara-cara yang lazim digunakan dalam menggambarkan peta Karnaug. Tapi kita akan lebih sering menggunakan cara penyajian yang kedua. Penyajian yang pertama di sini ada tabel. Di sini ada tabel untuk variabel X dan X unel atau X aksen dan Y unel. Lalu ada untuk ini kombinasi 11, 10, 01 dan 00. Untuk cara penyajiannya yaitu penyajian kedua, yaitu kalau tadi kan kita angka ya, berbentuk angka. Sedangkan ini dengan variabelnya. Misalkan di sini ada X, lalu ini untuk variabel, ini untuk kolom 1 dan ini untuk baris. Di sini ada kolom X, variabel X, dan di sini ada baris variabel Y. Lalu ada XY dan di sini ada variabel Y aksen dan di sini ada variabel Y aksen. Dan baris pertama yaitu XY aksen. Lalu untuk penyajian ketiga kita pakai minterm. Dengan di sini ya penyajian 3 ya. Perhatikan bahwa dua kotak yang bertetangga hanya berbeda satu kotak literal. Misalnya kotak X dan Y, XY dan XY aksen hanya berbeda pada literal kedua yaitu Y aksen dan Y aksen dan Y. Sedangkan literal pertama yaitu X, nih kolom pertama maksudnya yaitu X. Jika minterm pada setiap kotak dipresentasikan dengan string biner, maka dua kotak yang bertetangga hanya berbeda satu bit. Contohnya yaitu tadi ya, contohnya itu 11, lalu 10 pada kedua kotak tersebut hanya berbeda satu bit yaitu pada bit kedua. Contoh yang pertama, di sini diberikan fungsi boolean yang dipresentasikan dengan tabel kebenaran di bawah ini. Letakkan fungsi tersebut ke peta Karnaug.
Di sini ada variabel X, Y, lalu variabel X untuk Y. Kita dapat 0011. Fungsi boolean yang merepresentasikan tabel kebenaran adalah variabel untuk X dan XY sama dengan XY aksen dan ditambah XY. Yang pertama yaitu tempatkan 1 di dalam kotak pada peta Karnaug untuk kombinasi nilai X dan Y yang bersesuaian dalam hal ini. Dalam hal ini yaitu 10 dan 11. Jadi jika kita sederhanakan menjadi seperti ini. Yaitu jadi hasil sederhana dari soal di atas adalah untuk variabel X, Y yaitu sama dengan X. Di sini kan ada variabel segaris ya. Untuk peta Karnaug itu harus dua syarat, itu harus segaris atau sejajar. Di sini ada angka yang sejajar. Lalu yang kedua itu contoh kedua dengan menggunakan peta Karnaug, sederhanakan fungsi berikut untuk variabel f. Untuk f sama dengan x aksen dikali y ditambah x dikali y aksen ditambah x dikali y. Penyelesaiannya itu sesuai dengan bentuk minter, maka 3 bujur sangka dalam peta Karnaug 2 dimensi diisi dengan 1. Selanjutnya dilakukan pengelompokan semua satu yang ada dengan membuat kumpulan kotak bujur sangka kecil 2n. Lalu perhatikan gambar di sini. Di sini ada variabel x dan x aksen untuk yang kolom ini. Lalu yang untuk baris ini tuh ada y dan z. Y lalu z aksen, y aksen dan z aksen. Y aksen dan z. Perhatikan urutan di atas disusun sedemikian rupa sehingga setiap dua kotak yang bertetangga hanya berbeda 1 bit. Setiap dua kotak yang bertetangga berbeda hanya 1 bit. Lalu gambar contoh pertama. Gambarkan peta Karnaug untuk variabel f, x, y, z sama dengan x aksen dikali y dikali z aksen ditambah x aksen x dikali y dikali z aksen ditambah x dikali y dikali z. Penyelesaiannya yaitu x aksen itu 0. Kan kita dulu sudah pernah belajar tentang SOP dan POS, itu sum of product dan product of sum. Untuk menurut saya SOP itu saya bilang dengan huruf angka 1, lalu POS itu 0. Jadi jika ada aksen seperti ini, itu saya bilang itu lebih ke angka 0. Sedangkan yang tidak ada aksen itu lebih ke angka 1. Jadi kan di sini tuh misalnya ada X aksen itu 0, Y lalu tidak ada aksen itu 1, lalu Z aksen itu 0. Jadi kita dapat 010. Begitu juga dengan variabel ini X, Y, Z aksen itu 110 dan X, Y, Z tidak ada aksennya, jadi nilainya 111. Kotak-kotak yang mempresentasikan minter 010, 110, dan 111 diisi dengan 1, sedangkan kotak-kotak yang tidak dipakai diisi dengan 0. Di sini ada kotak untuk variabel yang tadi disebut. Jadi bentuk paling sederhananya adalah untuk variabel x, y, z sama dengan x dikali y ditambah y dikali z aksen. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Lalu di sini ada contoh kedua. Gambarkan peta Karnaug untuk fungsi f untuk variabel f, x, y, z sama dengan x dikali z aksen ditambah y. Penyelesaiannya yaitu untuk x dikali z aksen. X itu semua kotak pada baris ke-1. X itu semua kotak pada baris ke-1. Baris ke-1.
Sedangkan Z aksen itu semua kotak kolom kedua dan kolom ketiga. Semua kotak kolom kedua dan kolom ketiga. Isi kotak berisikan dengan satu. Isi kotak yang berisikan dengan satu. Lalu untuk variabel Y yaitu semua kotak pada kolom ke-1, semua kotak pada kolom ke-1 dan kolom kedua. Isi kotak pada kolom 1 dan 2 dengan 1. Nih, kolom 1 dan kolom kedua diisi dengan angka 1, 1, 1. Lalu gabungkan tadi I dan 2 itu, maksudnya I itu yang variabel X dikali Z aksen, dan 2 itu untuk variabel Y. Dan isikan kotak-kotak yang kosong dengan 0. Isikan kotak-kotak yang kosong dengan 0. Kotak-kotak yang kosong dengan 0 nih. Peta Karnaug untuk fungsi variabel f, x, y, z sama dengan x dikali z aksen ditambah y adalah, jadi di sini ada variabel untuk kolom x nih 1, 1, 1, lalu ada kolom x aksen itu 1, 1, 0. Lalu contoh yang ketiga, gambarkan peta Karnaug untuk fungsi f, x, y, z sama dengan x dikali y aksen ditambah z ditambah x aksen dikali y aksen dikali z aksen, dan carilah bentuk sederhananya. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada tabel untuk variabel x dan y. Cara menentukan bentuk sederhana dari hasil pengelompokan adalah carilah variabel mana saja yang memiliki nilai yang sama dalam satu kelompok tersebut. Carilah variabel mana saja yang memiliki nilai yang sama dalam kelompok tersebut. Di sini kita dapat variabel y, yaitu memiliki nilai yang sama, yaitu 1 dan 1. Selanjutnya, di sini ada variabel x ya, maaf, di sini ada variabel x karena dia berbentuknya sejajar bukan segaris. Kalau segaris itu, oh ini ada 2 ya. Kita dapat untuk variabel x dan variabel y itu sejajar ya, dan memiliki nilai yang sama, yaitu 1, 1. Selanjutnya, tentukan bentuk hasil pengelompokan di atas jadi hasil bentuk sederhana dari soal di atas. Selanjutnya, tentukan bentuk hasil pengelompokan di atas. Pengelompokan di atas yaitu kita dapat 1, 1 yaitu x ditambah y ya, yaitu variabel f sama dengan x ditambah y. Jadi hanya itu, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Eki. Ya, langsung aja penyelesaian X, Y aksen, Y, Z, Y, Z aksen, Y aksen, Z aksen, Y aksen, Z. Yaitu baris pertama yaitu X dari Y, Z, yaitu hasilnya kosong, Y, Z aksen hasilnya kosong, Y aksen, Z aksen, yaitu hasilnya 1, Y aksen, Z 1. Untuk penyelesaian kedua, X aksen kosong, Y, Z aksen yaitu kosong, Y aksen, Z aksen yaitu kosong, Y aksen, Z. Penyelesaian kedua yaitu Z. Di sini ada untuk lanjut aja, gabungkan dari di sini bisa bentuk paling sederhana adalah F kurung buka X, Y, Z, yaitu Y aksen sama dengan Z. Contoh 4, gambarkan peta Karnaug untuk fungsi f. Kurung buka x, y, z sama dengan x aksen sama dengan x, y, z aksen sama dengan x aksen, y aksen, z aksen, dan carilah bentuk sederhananya. Di sini ada penyelesaiannya. Ya, langsung aja. Di sini ada sini gabungkan 1, 2, dan 3 dari variabel YZ, YZ aksen, Y aksen, Z aksen, Y aksen, Z. Di sini ada garis pertama X
dari YZ kosong, YZ aksen 1, Y aksen Z aksen yaitu 1, Y aksen Z kosong dari. Nah, di sini ada kedua yaitu baris kedua yaitu X aksen Y dari YZ yaitu hasilnya 1, Y aksen Z aksen yaitu 1, Y aksen Z aksen 1, Y aksen Z hasilnya kosong. Langsung aja, yaitu di sini ada latihan soalnya. Di sini langsung aja untuk gambar peta Kanaung untuk fungsi f x y z x aksen x tambah sama dengan x y z aksen sama dengan plus sama dengan x y aksen z aksen, dan carilah bentuk sederhananya. Sini ada yang ketiga juga gambar bentuk Kanaung fungsi f x y z dari x sama dengan y z aksen sama dengan x y aksen z aksen z sama dengan x y z. Bentuk sederhananya ada di sini. Di sini langsung aja cara menggunakan peta Kanaung sudah dilakukan pengelompokan, maka selanjutnya dengan menentukan hasil dari pengelompokan tersebut cara sama seperti pada 2 variabel dan 3 variabel, yaitu mencari variabel yang memiliki nilai yang sama. Misalkan 4 variabel fungsi boolean adalah f, w, x, y, dan z. Jumlah kotak di dalam peta Kanaung meningkat menjadi 2 per 4. 1 tambah baris pada peta Kanaung untuk variabel w, x. Ini ada kolamnya. Sini ada contohnya dari YZ aksen variabel YZ aksen Y aksen Z Y aksen Z, WX YZ aksen YZ aksen YZ aksen WX YZ. Sini ada contoh-contohnya. Untuk selanjutnya dipresentasikan Mas Alpin, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Chandra Nur Fajrian akan melanjutkan presentasi dari Mas Reza. Sini contohnya diberikan fungsi boolean yang dipresentasikan dengan tabel kebenaran di bawah ini. Petakan tabel tersebut ke peta Karnaugh. Sini ada tabelnya. Tinjau hanya nilai fungsi yang memberikan satu. Fungsi boolean yang mempresentasikan tabel kebenaran adalah f. Fungsi f yaitu w x y z sama dengan w aksen x aksen y aksen z tambah w aksen x y z aksen tambah w aksen x y z tambah w x y z. Ini tabelnya. Dan 12.2 yaitu teknik minimisasi fungsi boolean dengan peta Karnaugh. Penggunaan peta Karnaugh dalam penyederhanaan fungsi boolean dilakukan dengan cara menggabungkan kotak-kotak yang bernilai 1 dan saling beririsan. Kelompok kotak membentuk kotak yang bernilai 1 membentuk 1 pasangan 2 buah 1 yang bertetangga. Contoh, sederhanakanlah fungsi f yaitu w kali x kali y kali z sama dengan w x y z tambah w x y z aksen dan menggunakan peta Karnaugh. Penyelesaiannya ada di sini tabelnya. Jadi hasil bentuk sederhananya adalah fungsi f yaitu w x kali y dan z sama dengan w x y. Bukti secara aljabar adalah fungsi f yaitu w x y z sama dengan f kali x kali y kali z tambah w kali x kali y kali z aksen sama dengan w x y tambah z tambah z aksen sama dengan w x y 1 sama dengan w x y 2 yaitu kuat atau 4 buah 1 yang bertetangga. Contoh, sederhanakanlah fungsi
WXYZ sama dengan WXYZ aksen WYX aksen Z aksen tambah WXY aksen Z tambah WXYZ tambah WXYZ aksen dengan menggunakan peta Karnaugh. Penyelesaian ada di sini tabelnya. Jadi hasil bentuk sederhananya adalah sederhana F, yaitu WXYZ sama dengan WX oktet atau 8 buah satu yang bertetangga. Contoh sederhanakan fungsi F. Di sini juga ada penyelesaiannya. Di sini ada latihan soalan yang sudah diberikan. Penyelesaiannya ada di sini. Dan ini sama dengan latihan yang tadi. Di sini juga ada latihan. Nah, di sini ada 12.2 peta Karnaugh 5 dan 6 variabel. Pendefinisian peta Karnaugh 5 dan 6 variabel sama seperti yang lainnya juga, yaitu perubahan ke baris atau kolom sebelum dan sesudahnya. Hanya memiliki satu buah perubahan saja. Penentuan kelompok dapat dilakukan dengan memperlakukan sistem cermin terhadap garis batas tersebut. Peta Karnaugh untuk 5 variabel dibuat dengan anggapan ada 2 buah peta pada 4 variabel yang disambungkan. Demikian juga dengan 6 variabel. Dianggap ada 2 peta, 4 variabel yang disambungkan. Setiap subpeta ditandai dengan garis ganda di tengah-tengahnya. Dua kotak dianggap bertetangga jika fisik berdekatan dan merupakan pencerminan terhadap garis ganda. Di sini ada tabelnya. Dan sudah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.